Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahid Suyanto ingin menjelaskan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru baik secara individu maupun bermasyarakat, karena menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan sekaligus mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Internet dan teknologi, perusahaan digital semakin mempermudah dalam mengumpulkan, memadukan, dan mendistribusikan informasi ketimbang sebelumnya, memperlancar urusan mengenai penggunaan informasi konsumen secara tepat, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Etika dalam masyarakat informasi. Responsibility adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Sistem dan institusi yang tidak mampu menemukan orang yang pantas melakukan tindakan tertentu pada dasarnya tidak mampu memberikan analis etika ataupun tindakan etika. Liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun organisasi. Beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika yang baru, yang salah satunya berupa rangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Banyak perusahaan mengawasi apa yang dilakukan karyawan di internet untuk mencegah mereka membuang-buang sumber daya perusahaan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Facebook mengawasi pengikutnya, kemudian menjual informasinya kepada perusahaan iklan ataupun perusahaan pembuat aplikasi. Kode etik profesional. Sekelompok orang mengklaim sebagai profesional, mereka memikul hak dan kewajiban yang pengakuan khusus mereka terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Sebagai contohnya, hindari merugikan orang lain, menghormati hak kepemilikan, dan menghormati privasi general moral imperatif dari ACM's Code of Ethics and Professional Conduct. Dimensi moral dalam sistem informasi. Informasi yaitu privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi, termasuk negara. Teknologi sistem informasi mengancam hak atas privasi individu dengan melakukan pelanggaran privasi secara mudah, efektif, dan menguntungkan. Di Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Tantangan internet terhadap privasi. Teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan privasi seseorang. Hal tersebut dilakukan bukan hanya oleh situs web perorangan, namun juga jaringan perusahaan periklanan seperti Microsoft Advertising, Yahoo, dan DoubleClick yang dapat melacak perilaku seseorang dalam beraktivitas di dalam dunia maya pada ribuan situs web. Sebagian besar ahli percaya Google memiliki koleksi informasi pribadi terbesar di dunia, melebihi data orang-orang yang dimiliki instansi pemerintah. Hak kekayaan intelektual. Sistem informasi terkini telah menghadirkan tantangan yang luar biasa bagi hukum dan praktik-praktik sosial yang melindungi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi.
Teknologi informasi telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual dikarenakan informasi yang terkomputerisasi dapat mudah disalin atau disebarluaskan lewat jaringan. Kekayaan intelektual adalah subjek atau pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi berikut, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Rahasia dagang. Setiap produk hasil karya intelektual, sebuah formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat digolongkan sebagai rahasia dagang atau trade secret dan bukanlah informasi yang dapat diakses secara umum. Perangkat lunak yang berisi elemen prosedur atau kompilasi yang bersifat baru ataupun unik atau khas dapat digolongkan sebagai rahasia dagang. Hukum rahasia dagang melindungi ide pokok dalam pengerjaan suatu produk, tidak hanya manifestasi mereka. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.